Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita boleh masuk pada minggu yang pertama bulan November. Kita akan bersama-sama menghayati, merasakan, menikmati kasih Tuhan di dalam peribadatan pada saat ini. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kemurahan-Mu sungguh kami rasakan, penyertaan-Mu senantiasa setia mengiringi perjalanan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda dari Tuhan. Kekuatan, penghiburan dan juga pengajaran-Mu senantiasa kami rindukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita akan dihantar dengan pujian Panembaromo Komisi Pelestari Budaya Jawa GKJ Samirono Baru. Mari kita bersama-sama menyaksikannya. Shalom lan salam karahayon sarta katentreman wonten ing ngarsaning Bapak, Ibu lan sederek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika kawula sapondho alit saking Komisi Pemerhati Budaya Jawa Gereja Kristen Jawa Samirono Baru badhe ngaturaken pepujian Panembaromo kanthi bawa Sekar Tengahan Kenya Kediri laras rendo pados songo ingkang ira-iranipun amrih tentreming brayat. Lirik utawi cakepan anggitanipun Bapa Mujiono Darmo Siswoyo. Yang pebrah, yang kang rumaket, yang agung. Sagung dawuhnya pundi saheka kapti nilingken sabdanipun lahir miwah batinnya patisa manon ing rinten kalayan dalu Kesanya
eling asalnya. Eling asal Kristus wis nembus dosa. Yo Tema kita pada saat ini adalah rendah hati. Oleh sebab itu bacaan terambil dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat pertama sampai 12. Mari kita perhatikan bersama-sama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya
tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari teks kita kali ini ada dua hal yang menarik yang hendak kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan mengajar kepada kita untuk menjadi pribadi yang bukan NATO, yaitu no action, talk only. Bahasanya adalah omong tok. Dia tidak melakukan apa-apa, dan itulah kritik pedas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang memang diberi kursi Musa. Apa artinya? Diberi kewenangan, diberi kewibawaan sebagai pengajar. Karena itu tugas mereka senantiasa mengajarkan firman Tuhan kepada umat, menyampaikan perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat dan juga kitab para nabi disampaikan. Tetapi ternyata perilaku kehidupan mereka jauh dari apa yang disampaikan. Karena itu Yesus mengatakan mereka hanya suka untuk kemudian menaruh beban-beban yang semakin banyak, sementara mereka sendiri tidak pernah mau menyentuhnya, tidak pernah mau melakukannya. Karena itulah mereka seringkali disebut sebagai orang-orang munafik yang hanya mampu bicara tetapi tidak mampu dan tidak mau untuk melakukan dalam hidup mereka sehari-hari. Karena itu Yesus secara tegas mengatakan kepada mereka, turutilah ajarannya tetapi jangan perilakunya. Karena perilaku mereka jauh dari apa yang mereka sampaikan. Dan hal itu kalau kita tarik dalam hidup kita, maka kita melihat banyak sekali saudara yang seperti itu. Banyak orang yang kemudian hanya bisa berteori, ngomong saja. Banyak orang yang kemudian hanya bisa menyampaikan pengajaran-pengajaran, menyampaikan hal-hal yang benar, tetapi perilakunya jauh dari itu, perilakunya nol. Contoh banyak sekali adalah ketika para pemimpin-pemimpin negara ini, atau juga tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kaum rohaniawan, bicara tentang kita harus jujur, bicara tentang kita harus kudus, bicara tentang bagaimana kita mengasihi, itu ajaran yang baik yang Tuhan sampaikan. Tapi apa yang terjadi? Bukankah kita temukan banyak sekali justru pemimpin-pemimpin yang korupsi? Banyak sekali kaum rohaniawan yang menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk kemudian mencari dan mengeruk keuntungan demi untuk kemewahan dan juga untuk kenikmatan sendiri. Maka kemudian Yesus mengatakan dengan tegas kepada mereka, bagaimana mereka harus mampu, umat harus mampu melakukan apa yang disebut dengan pemilihan dan pemilahan. Yang dipilih adalah bagaimana kita mampu untuk terus menjalankan firman Tuhan, tetapi perilaku mereka jangan dituruti. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti secara positif kita diharapkan
menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas, yaitu kesesuaian antara apa yang kita bicarakan dengan teori, dengan pendapat yang kita sampaikan, dengan perilaku kita sehari-hari hendaknya cocok dengan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita, jangan menjadi pribadi yang sombong. Kesombongan itu merupakan urutan yang pertama dari apa yang disebut dengan 7 deadly sins. 7 dosa yang terjadi dalam hidup manusia. Dia menempati urutan yang pertama, yaitu kesombongan, ketamakan, iri hati, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Kesombongan. Dan itu kelihatan dalam diri ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka kemudian terlalu bangga dengan kedudukan mereka, dan apa yang terjadi, mereka sombong. Ketika ada perjamuan, mereka lalu duduk di depan. Ketika dalam ibadah, lalu mereka duduk di depan dengan segala macam jubah yang ada, dan mereka sangat senang disebut dengan rabi, rabi, rabi. Bangga sekali dengan itu semua. Dan kadang-kadang kebaikan yang kemudian mereka nyatakan itu kemudian muncul bukan karena ketulusan hati, tetapi karena ingin dipuji. Kesombongan menjadi hal yang kemudian Tuhan lihat pada diri mereka. Kenapa orang bisa sombong, saudara? Kenapa? Karena merasa pintar, karena merasa lebih mengerti, karena merasa punya uang, karena merasa punya kedudukan. Maka dia menjadi sombong dalam hidupnya. Yesus mengatakan, jika orang menjadi pemimpin, hendaklah dia menjadi pemimpin yang melayani dan rendah hati. Apa itu rendah hati? Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan rendah hati itu artinya tidak sombong dan tidak angkuh. Rendah hati itu adalah orang yang mau untuk mendengar dan juga mau untuk dikritik. Rendah hati itu adalah orang yang kemudian mampu menempatkan diri secara benar dengan tidak merasa sok pintar, sok hebat, sok kaya, dan lain sebagainya. Rendah hati. Ada nilai yang indah tetapi sulit untuk kita lakukan pada masa ini. Karena orang seringkali mengatakan lebih baik mati dengan kesombongan daripada hidup dengan rendah diri. Maka orang banyak sekali menjadi sombong. Hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Seperti peribahasa yang kita sering dengar. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Sekarang banyak orang yang isinya baru separuh saja, bahkan tidak ada isinya, sudah tegak dan kemudian menjadi sombong. Padahal kesombongan itu akar persoalan dalam rumah tangga kita. Keangkuhan menjadi akar masalah dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, mari kita bersama-sama membangun kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, dengan sikap mau melayani orang lain. Baik itu anak-anak, baik itu orang tidak punya dan lain sebagainya. Mari kita belajar seperti Yesus yang juga rendah hati dan merendahkan diri di hadapan orang lain. Dan sikap rendah hati hanya kita bisa dapatkan kalau kita terus ada di dalam roh Tuhan. Karena salah satu buah dari roh adalah rendah hati. Mari kita bersama-sama senantiasa berjuang untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar, kami renungkan dan kami senantiasa berusaha dengan tidak lelah mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.